Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus. Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di Minggu Prapaskah ke-6 yang diperingati sebagai Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara Kristus. Kita akan mengenang kembali peristiwa perarakan Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebelum menjelang penderitaan dan penyalibannya. Marilah dengan penuh hormat kita juga menyambut kedatangan Kristus sambil bersorak, Hosana, diberkati dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama melodinya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama melodinya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan kau. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama melodinya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama melodinya. Ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 yang diperingati sebagai Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara Kristus ini terjadi karena pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Ketika mengeluh-elukan Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan naik ke atas keledai, orang-orang tidak mengerti bahwa raja yang mereka sambut justru akan menjalani misinya dalam kerendahan dan penderitaan. Untuk menyelamatkan dunia, Yesus bersedia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang taat dan setia, meskipun harus menderita sampai mati di kayu salib. Sudahkah kita menghayati makna ketaatan dan kesetiaan Yesus dalam menempuh jalan salib demi menebus dosa-dosa kita? Maukah kita untuk hidup meneladani Yesus dalam keseharian kita sebagai bentuk ungkapan kasih dan syukur atas pengorbanan Kristus? Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa secara berbalasan. Ya Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami mengakui kelemahan dan kecenderungan kami yang mudah jatuh ke dalam dosa. Niat dan tekad kami untuk mengikuti teladan Kristus seringkali dikalahkan oleh nafsu dunia yang menggoda. Kami menjadi serakah, tidak peduli kepada sesama. Kami juga mudah menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Iri hati dan kebencian terkadang ada di dalam diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam perjalanan hidup kami, tak jarang kami hanya menginginkan hal-hal yang baik dan yang menyukakan hati kami saja. Kami enggan untuk Engkau bentuk menjadi bejana yang kuat dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Hati dan pikiran kami ditekan oleh rasa takut dan keraguan yang membuat kami lemah dalam iman dan pengharapan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, dalam kasih dan anugerah-Mu, kami memohon pengampunan.
Ajarlah kami untuk hidup taat dan setia seperti Kristus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, Sang Roh Penuntun, sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pikiran dan hati kami terbuka untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tidak hanya kami pahami dengan akal maupun hati kami saja, tetapi sungguh dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Tolonglah juga hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau berkenan untuk memakai dia. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka,
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 22 ayat 14 hingga ayat 20, dilanjutkan dengan ayat 39 hingga ayat 45, dilanjutkan kembali dengan Lukas pasal 23 ayat 35 hingga ayat 43. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lukas pasal 23 ayat 35 hingga ayat 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini di media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, atau TikTok, marak unggahan atau postingan para kaula muda penggemar musik pop yang sedang rebutan tiket nonton konser Justin Bieber yang akan diadakan untuk kedua kalinya di Indonesia di awal bulan November tahun ini. Justin Bieber adalah penyanyi muda berkebangsaan Kanada yang memulai debut internasionalnya di tahun 2010 saat ia masih berumur 16 tahun. Album perdananya dan album-album setelahnya meledak di pasaran. Beberapa kali Justin Bieber mendapatkan penghargaan atau awards musik internasional dan sejak saat itu popularitasnya semakin menanjak. Bahkan sampai dengan saat ini ketika dia sudah menikah atau sudah berkeluarga. Penggemarnya tetap banyak terutama dari kalangan remaja putri. Popularitasnya pun cenderung awet selama 1 dekade ini. Maka nggak heran ketika ada kabar bahwa Justin Bieber akan konser lagi di Indonesia, maka kemudian para penggemarnya rebutan tiket. Ketika penjualan dibuka, hanya dalam waktu 2 jam seluruh tiket ludes terjual. Padahal harganya nggak murah. Kelas paling biasa dibanderol dengan harga 1,5 juta. Sampai yang paling mahal 8,5 juta untuk kelas VIP. Ini adalah salah satu sisi dari sebuah popularitas seorang idola. Fans rela bayar mahal demi bisa berjumpa secara langsung
dengan sang idola dan menyaksikan performa atau penampilan mereka. Jarang-jarang ya ketemu, apalagi dari luar negeri. Dari sisi sang idola, besarnya antusiasme fans tentu berdampak besar dari sisi ekonomis, menambah pendapatan sang idola secara signifikan. Artinya dalam suatu popularitas, ada hubungan timbal balik antara penggemar dengan sang idola. Ada ikatan kepentingan di dalamnya yang saling menguntungkan. Nah saudara, di dalam peringatan Minggu Palmarum saat ini, kita mengenang kisah Yesus yang dielu-elukan orang banyak ketika Yesus memasuki kota Yerusalem di minggu terakhir kehidupannya di dunia. Yesus pun, saudara, pada saat itu sedang berada di dalam puncak popularitasnya. Yesus menjadi sangat populer dalam arti banyak orang yang mengenalnya atau mendengarkan jejak Yesus karena pengajaran dan begitu banyak mujizat serta kuasa yang ia lakukan kepada orang-orang. Ia banyak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Ia memberi makan ribuan orang dengan bekal atau dari bekal 5 roti dan 2 ikan. Ia banyak menolong para pendosa untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Maka keberadaan Yesus pada saat itu sesungguhnya menjadi sebuah center of attention atau pusat perhatian. Yesus dicari, diikuti kemana-mana oleh kerumunan orang yang ingin mencari kesembuhan dari penyakit, atau mereka yang sekedar ingin tahu Yesus seperti apa, atau ingin mendengar pengajarannya. Dan tidak hanya itu, melihat kuasa yang dimiliki oleh Yesus, gak sedikit juga orang yang punya pengharapan bahwa Yesus ini yang akan menjadi pahlawan yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Dengan kata lain, saudara, orang banyak ingin Yesus menjadi Mesias secara politis. Penderitaan mental akibat penindasan bangsa asing telah membuat bangsa Yahudi, terutama mereka yang berasal dari kalangan yang miskin, yang lemah, yang sakit, dan yang terasing, begitu merindukan sosok raja yang baru, pahlawan yang baru yang bisa membuat mereka keluar dari beban berat yang selama ini menindih. Artinya, sebagai orang yang dalam tanda kutip ya, orang banyak yang mengidolakan Yesus, mereka juga punya kepentingan terhadap Yesus. Namun saudara, apakah kepentingan orang banyak ini, harapan mereka, ekspektasi mereka itu sejalan dengan kepentingan Yesus yang juga adalah kepentingan Allah? Ketika orang banyak mengharapkan kehadiran Yesus akan mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan hidup di dunia, Allah justru punya kepentingan yang jauh lebih besar dan menyeluruh. Hadirnya Yesus di dunia adalah untuk mendatangkan keselamatan yang bersifat holistis atau menyeluruh. Keselamatan sejati yang membuat seseorang bisa merasakan makna hidup yang sesungguhnya, baik ketika ia masih hidup di dunia maupun di dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa. Ya, jadi keselamatan sejati yang Allah hadirkan itu ternyata juga harus ditempuh dengan jalan yang sangat kontras, sangat berbeda dengan harapan orang banyak. Jalan penyelamatan yang Allah rencanakan di dalam pribadi Yesus Kristus harus dilalui dalam kehinaan, kerendahan, dan penderitaan. Berbeda dengan jalan kejayaan menurut dunia ya, di dalam sorak-sorai kemenangan. Yesus, saudara, tahu persis seperti apa jalan yang akan ia tempuh. Oleh sebab itu, ketika di dalam puncak popularitasnya, ketika Yesus dicari, diikuti, dan dielu-elukan banyak orang, diharapkan untuk menjadi pemimpin yang penuh dengan kuasa, Yesus tidak lupa diri. Ia tidak takabur. Yesus menguasai dirinya dengan sangat baik di tengah puja-puji orang banyak. Tak sedikit pun ia bergeser dari tanggung jawabnya untuk menuntaskan misi Allah. Ia juga tidak larut dalam euforia massa yang mengeluh-ngeluhkan dia. Padahal saudara, di dalam hidup kita sehari-hari tentu menyenangkan bukan sebenarnya ketika kita menjadi terkenal atau menjadi populer. Ketika ada yang memuji talenta atau pekerjaan kita, harus diakui kadang-kadang ada rasa bangga yang muncul di dalam diri kita. Ajang-ajang pencarian bakat di TV nggak pernah sepi dari peminat. Semua berlomba-lomba untuk menjadi idola. Jadi untuk antri seharian pun mereka mau.
Media sosial saat ini, status WA, status Facebook, Instagram, akun channel YouTube juga bisa menjadi ajang untuk mencari perhatian atau mencari popularitas. Ada YouTuber nih yang saking pengen terkenalnya, bela-belain membuat konten prank atau konten ngerjain orang misalnya. Banyak juga yang membuat konten yang disetting seolah-olah kejadian nyata, padahal sebenarnya hanya drama belaka. Belum lagi ajang pamer kekayaan ala Crazy Rich, liburan mewah di luar negeri, beli mobil yang harganya miliaran, dan seterusnya. Itu adalah realitas manusia. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika dielulukan dengan ramai oleh massa, oleh orang banyak, Yesus menerimanya dengan tenang, tidak dengan reaksi yang berlebih-lebihan. Orang banyak gak ngerti bahwa sebentar lagi Yesus akan menempuh jalan salib. Orang banyak gak ngerti, tidak tahu bahwa di dalam hati Yesus tersimpan ketabahan, ketegaran, dan keteguhan hati untuk menempuh misi penyelamatan yang tidak akan bisa ditanggung oleh manusia manapun di dunia ini, kecuali Yesus Kristus sendiri. Maka ia pun lantas dengan taat dan setia menjalani setiap babak-babak memilukan, mulai dari penangkapan, pengadilan, hingga kematian di kayu salib. Semua itu dijalani untuk siapa? Untuk kita. Yesus anak Allah yang maha tinggi, berkuasa, suci, mau mengosongkan dirinya, mau mengambil rupa seperti seorang hamba. Dan bukan hamba yang biasa-biasa saja, melainkan hamba yang mau menderita, dicaci, diolok-olok, dihina, dibunuh, demi supaya setiap kita, saya dan juga saudara, selamat, supaya kita bebas dari jurang maut yang menganga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara ini, dengan tema hidup meneladani hamba yang menderita, apa sih yang bisa kita teladani sebenarnya? Apa yang bisa kita teladani dari pribadi Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita? Yang pertama, kita meneladani pengenalan diri Tuhan Yesus yang amat baik terhadap identitas dan juga perannya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengenal persis identitasnya dan peran seperti apa yang harus dilakukan. Jadi ketika hadir di tengah dunia, Yesus tahu karya seperti apa yang harus ia lakukan dan bagaimana ia melakukannya. Visinya jelas. Ia tahu akan ada banyak penolakan, rintangan, tantangan. Tapi Yesus terus mau menjalani misi Allah itu dengan konsisten. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, identitas seperti apa yang kita hidupi dan peran apa yang kita jalani. Apakah sebagai pengikut Kristus? Jika iya, maka apakah identitas dan peran kita sebagai pengikut Kristus sudah kita kerjakan dengan sebaik mungkin? Kemudian yang kedua, kita bisa meneladani ketaatan dan kesetiaan Yesus terhadap rencana Bapa. Meskipun rencana itu sukar, tapi Yesus tetap mau untuk menjalaninya. Hari ini kita membaca bagaimana Yesus berdoa dan bergumul di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sisi kemanusiaan yang ada di dalam diri Yesus tentu mengungkapkan betapa beratnya jalan yang harus ia tempuh. Dikatakan bagaimana ia sangat ketakutan. Ia berdoa sungguh-sungguh sampai berpeluh karena tekanan yang ia rasakan. Seorang yang tidak bersalah tapi disalahkan, dihakimi untuk menanggung dosa dunia. Mungkin Yesus berujar, seandainya saja ya Bapa, ada jalan lain yang bisa aku tempuh. Namun toh Yesus berkata bahwa bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Bapalah yang terjadi. Saudara, jika Yesus taat sampai akhir kepada Bapa, bukankah seharusnya kita juga menunjukkan ketaatan penuh kepada Bapa dalam segala situasi, suka maupun duka? Atau seperti orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Yesus,
Jangan-jangan kita hanya menginginkan kenyamanan hidup saja dari Tuhan Yesus, tetapi nggak mau nih mengambil bagian derita atau pergumulan yang seringkali terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada pergumulan, bukannya mendekat kepada Tuhan, malah menjauh. Seberapa besar sebenarnya kita mau berserah kepada kehendak Tuhan, seperti yang Kristus lakukan ketika ia berserah penuh kepada Bapa. Kemudian yang ketiga, kita meneladani spirit atau semangat kerendahan hati dan pengosongan diri Yesus. Tidak main-main saudara, Tuhan Yesus, anak Allah penuh kuasa, mau mengosongkan dirinya, merendahkan diri untuk kita, untuk keselamatan manusia. Tapi mengapa justru malah manusia kok banyak yang berusaha meninggi-ninggikan dirinya sendiri? Gak jarang jadi sombong lalu menganggap rendah sesamanya. Di dalam hidupnya di dunia, tidak sekalipun Yesus pernah berusaha untuk mengumbar perbuatannya demi mencari popularitas. Ketika murid-muridnya dan orang banyak merasa kagum atas kuasa yang Yesus lakukan, Yesus justru sering meminta mereka untuk merahasiakan apa yang terjadi, untuk tidak mengatakan apa yang telah ia lakukan. Ketika ada banyak orang meminta dia untuk menjadi raja atas mereka, Yesus juga memilih untuk menyingkir dan menenangkan diri. Maka kepada kita, saudara, Yesus sesungguhnya sedang memberikan teladan, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita tidak menjadi orang yang gemar mencari pujian atau popularitas. Yang Yesus inginkan adalah supaya kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berdampak positif bagi sesama, bagi keluarga, bagi gereja, bagi pelayanan, dan juga bagi masyarakat, serta mau memberi diri kita melalui talenta atau apapun kemampuan yang kita miliki, yang bisa kita berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki pekan suci, menjelang peringatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Mari kita menyiapkan hati. Kita jadikan momen pekan suci ini bukan hanya sebagai selebrasi rutin tahunan saja, melainkan sebagai sebuah motivasi untuk hidup meneladani Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Saat hening untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah anggota sidi dan anggota sidi gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya,
kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara dapat menyiapkan sendiri roti atau penggantinya, dan anggur atau penggantinya berupa teh, sirup, air putih, untuk kemudian kita makan dan minum bersama-sama pada saat tiba bagian pelayanan perjamuan kudus. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga yang mulia, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan juga pribadi Roh Kudus. Di Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara Kristus ini kami sungguh bersyukur Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu yang mendorong kami untuk hidup meneladani Kristus sebagai hamba yang mau menderita demi mendatangkan keselamatan bagi dunia. Kristus yang dengan taat dan setia memenuhi rencana Bapa
menanggung luka supaya setiap kami beroleh anugerah keselamatan yang sejati. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya dapat hidup meneladani Kristus di dalam keseharian kami. Demikian pula ketika kami harus berhadapan dengan pergumulan hidup yang sulit, kami juga didorong untuk menjadi pribadi yang taat dan setia di dalam doa dan pengharapan serta iman hanya kepada Engkau. Seperti saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa bagi saudari Fani yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat. Biarlah melalui perawatan medis dan obat-obatan yang dikonsumsi, Engkau berkenan untuk menyembuhkan saudari Fani, juga untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam masa pemulihan, dan juga lanjut usia, kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa menopang. Berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, untuk saudara-saudara yang bergumul dengan persoalan relasi di tengah keluarga, kerinduan untuk mendapatkan momongan, kerinduan untuk mendapatkan pasangan, maupun setiap kami yang memiliki kerinduan untuk terus mengembangkan diri di dalam peran dan fungsinya di tengah lingkungan pekerjaan maupun di tengah lingkungan masyarakat. Tuhan boleh menopang senantiasa. Untuk yang berdisabilitas, Tuhan juga berkenan untuk terus menolong, meneguhkan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang punya harapan, cita-cita di dalam kehidupannya. Kami mau percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menemani setiap langkah yang kami ambil, setiap upaya yang kami lakukan demi mewujudkan apa yang menjadi harapan serta cita-cita kami. Berdoa pula ya Tuhan untuk GKI Jati Bening Indah, menjelang masa peringatan sengsara Kristus, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Tuhan boleh menolong GKI Jati Bening Indah supaya dapat mengantar umat kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang makna, peristiwa, kematian, dan kebangkitan Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi dunia. Tuhan kiranya juga berkenan untuk menolong pendeta, majelis jemaat, calon pendeta, pengurus komisi, para aktivis, para pelayan, bersama dengan seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk diberikan hati yang satu, untuk terus bergerak, memberikan diri di dalam pelayanan, dan biarlah melalui persekutuan yang kami lakukan, hati kami makin direkatkan. Dan apa yang kami dapatkan melalui persekutuan kami juga sungguh mendorong kami untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan di dalam keseharian kami. Berdoa pula ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami juga kasihi. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan terus menolong pemerintah. Biarlah Engkau berkati mereka dengan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, takut kepada Engkau, upaya mereka untuk terus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tuhan juga boleh menolong. Juga tolonglah kami sebagai warga negara, juga diberikan kemampuan untuk memberikan apa yang bisa kami lakukan sebagai warga negara kami yang baik. Biarlah kami terus menebarkan cinta kasih dimanapun dan kapanpun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketaatan dan kesetiaan Kristus dalam menempuh jalan salib mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka, marilah kita mensyukuri karya Kristus melalui persembahan kita. Sabda Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan, persembahan syukur,
maupun persembahan Paskah melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah sumber keselamatan yang sejati, dengan rasa syukur yang meluap di dalam hati, kami memberikan persembahan kepadamu. Terimalah dan layakkanlah pemberian kami, ya Allah, supaya dapat digunakan untuk mendukung gereja dalam mewartakan kabar baik dan damai sejahtera-Mu. Mampukanlah kami juga untuk mensyukuri berkat-Mu dengan cara menunjukkan perubahan hidup yang selaras dengan keteladanan Kristus. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kinilah yangilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu,
firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya terhadap rencana Allah Bapa. Di dalam kerendahan hatinya, Ia memilih teguh berjalan memasuki Yerusalem, siap menanggung derita demi mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Maka, saudara, saat ini kita didorong untuk meneladani Kristus di dalam keseharian kita. Di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah, kita pun dapat terus bersinar untuk mendatangkan berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana.